Oke, coba deh kita pikirin soal gua. Biasanya kita anggap gua itu cuma lubang gelap di tanah kan? Lupakan itu. Anggap aja gua itu hard drive-nya planet kita. Sebuah perpustakaan kuno di mana sejarah itu nggak ditulis pakai tinta, tapi pakai tetesan air dan waktu. Nah, ini dia intinya. Setiap formasi batuan yang kita lihat di dalam gua, stalaktit yang menggantung dari atas, stalagmit yang tumbuh dari bawah, itu pada dasarnya adalah buku harian bumi. Mereka ini merekam sejarah selama ratusan ribu tahun loh. Dari zaman manusia purba baru kenal api, sampai sekarang kita mainan AI. Biar gampang ngebayangin ya, kita bandingin sama cincin pohon deh. Kita tahu kan, cincin pohon itu ngerekam sejarah tahunan, musim kemarau, musim hujan. Tapi lapisan stalagmit, wah ini mainnya di liga yang beda. Mereka ngerekam sejarah dalam skala ribuan tahun. Zaman es, kekeringan dahsyat, perubahan iklim global, semuanya ada di sana. Levelnya udah beda banget. Jadi, gimana caranya para ilmuwan baca buku harian dari batu ini? Nah, mereka itu punya metode-metode canggih buat ngambil sampelnya. Dan apa yang mereka temuin, wah, itu bisa mengubah cara kita mandang sejarah. Oke, biar lebih kebayang kita langsung aja lihat studi kasus nyata dari Indonesia, tepatnya di Aceh. Ini bakal nunjukin betapa kuatnya catatan-catatan alam ini dan gimana mereka ngebongkar siklus bencana alam yang selama ini tersembunyi, literally, di bawah kaki kita. Selamat datang di Gua Ek Lenti di Aceh. Namanya emang kedengeran aneh ya, gua kotoran kelelawar. Tapi isinya ini penting banget buat para ilmuwan. Lokasinya yang pas di pesisir bikin dia jadi saksi bisu yang sempurna. Di dalamnya para peneliti nemuin semacam kue lapis sedimen yang ceritain kisah dahsyat selama 7.400 tahun. Dan cara kerjanya itu sederhana banget, tapi jenius. Gini, selama masa tenang, kelelawar kan tinggal di gua, kotoran mereka numpuk jadi lapisan tebal. Terus, boom, tsunami datang, bawa masuk lapisan pasir laut. Setelah air surut, siklusnya mulai lagi. Jadi polanya gitu terus, guano, pasir, guano, pasir. Setiap lapis ini adalah satu siklus, masa tenang, terus bencana, terus pulih lagi. Terus, apa yang diungkapin sama si kue lapis ini? Fakta yang bikin kaget. Ternyata, gua ini udah ngerekam setidaknya 11 tsunami besar dalam 7.400 tahun terakhir. Ini bukti telat. Kalau tsunami dahsyat 2004 itu bukan kejadian aneh yang sekali seumur hidup. Bukan, itu bagian dari siklus alam yang ngeri dan terus berulang. Gua ini adalah peringatan yang ditulis oleh alam. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari sejarah alam, kita pindah ke sejarah manusia. Ternyata, gua itu nggak cuma nyatat bencana, tapi juga jadi galeri pertama umat manusia, tempat kreativitas kita lahir. Nah, ini nih yang bikin penasaran banget. Kita punya lukisan babi kutil di Gua Maros, Sulawesi, umurnya 45.500 tahun. Gila kan? Coba bayangin, cat tembok rumah kita aja 5 tahun udah ngelotok. Kok bisa lukisan ini awet puluhan ribu tahun? Ternyata, kuncinya ada di resep rahasia yang melibatkan kimia, teknik, dan sedikit keajaiban dari alam. Resep pertama, pigmennya. Manusia purba itu cerdas banget. Mereka nggak pakai darah atau getah tanaman yang pastinya bakal membusuk. Mereka malah pakai mineral oker, yang intinya sih sejenis karat besi. Karat itu kan stabil banget, nggak bakal busuk, nggak bakal dimakan bakteri, warnanya awet. Resep kedua, tekniknya. Mereka nggak cuma ngolesin cat di permukaan. Bukan. Seringnya, cat cair itu disemprotin atau ditekan kuat-kuat ke dinding, Dindingnya kan berpori tuh, jadi pigmennya meresap, nyatu sama batunya. Jadi ini bukan lukisan di atas batu, tapi lukisan di dalam batu. Udah kayak tato permanen. Dan ini dia bagian terakhirnya, bagian ajaibnya. Selama ribuan tahun, air yang netes di gua itu pelan-pelan ngebentuk lapisan kalsit super tipis yang transparan di atas lukisannya. Kebayang nggak? Seolah-olah alam sendiri yang ngelaminating karya seni itu ngasih lapisan pelindung alami. Gokil kan? Terus, gimana kita bisa tahu umurnya 45.500 tahun? Kan nggak bisa pakai penanggalan karbon, soalnya catnya dari mineral. Nah, disinilah para ilmuwan pakai metode cerdik namanya penanggalan deret uranium. Intinya, mereka nggak nguji catnya, tapi lapisan kalsit pelindung yang tumbuh di atasnya. Cara kerjanya gini deh, biar gampang. Waktu lapisan kalsit itu terbentuk, dia ngejebak uranium, tapi thoriumnya nol. Anggap aja ini kayak stopwatch yang dipencet start. Nah, seiring waktu, uranium yang kejebak ini pelan-pelan berubah jadi thorium dengan kecepatan yang pasti. Jadi, dengan mengukur perbandingan uranium dan thorium, ilmuwan bisa tahu udah berapa lama stopwatch itu jalan. Makanya, umur 45.500 tahun itu adalah umur si lapisan pelindungnya. Artinya, lukisannya sendiri ya, paling nggak setua itu, atau bahkan lebih tua lagi.
Oke, gua bisa nyatet bencana, bisa nyimpen karya seni. Pertanyaannya, bisa nggak gua nyatet kejatuhan sebuah peradaban? Jawabannya, bisa banget. Dan satu stalagmit dari India bakal bantu kita mecahin misteri global ini. Kenalin, ini pahlawan kita, sebuah stalagmit dari Gua Maubluh di India. Uniknya, ini salah satu tempat paling basah di dunia. Jadi logikanya, kalau sampai tempat ini aja kering, berarti seluruh dunia lagi kena masalah besar. Dan bener aja, stalagmit ini ngerekam jejak kekeringan super parah, mega drought, yang berlangsung sampai 200 tahun. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal, kayak kepingan puzzle yang nyambung. Data iklim dari stalagmit itu cocok banget sama catatan sejarah. Sekitar 4.200 tahun lalu, Kekaisaran Akkadia di Mesopotamia tiba-tiba runtuh. Kerajaan lama Mesir yang bangun piramida itu jatuh ke dalam kekacauan dan kelaparan. Peradaban lembah Indus yang super canggih ninggalin kota-kota mereka gitu aja. Ternyata mereka semua nggak dikalahin sama musuh atau pedang. Mereka dikalahkan oleh iklim. Jadi, setelah semua ini, apa sih pelajarannya? Intinya, gua itu adalah museum dunia yang paling stabil dan paling jujur. Mereka ngasih kita perspektif yang nggak bisa kita dapetin dari manapun. Dan mungkin nggak ada cara yang lebih pas buat ngegambarin ini selain kutipan ini. Sejarah yang ditulis manusia itu bisa dilupain, bisa diubah, bisa dipelintir. Tapi alam nulis dalam diam. Datanya permanen, nggak memihak, dan ya, anti-hoax. Gua adalah saksi bisu yang nggak mungkin bohong. Saking pentingnya penemuan ini, dampaknya itu benar-benar luar biasa. Para ahli geologi secara resmi menamai zaman geologi kita sekarang yang dimulai 4.200 tahun lalu sebagai zaman Megalayan. Kenapa? Ya untuk menghormati gua di negara bagian Meghalaya, India, tempat data kunci ini ditemukan. Bayangin, satu gua bisa menamai satu babak dalam sejarah bumi. Luar biasa. Nah, ini yang bikin kita mikir. Gue udah nunjukin kita siklus tsunami, nyimpen karya seni pertama kita, dan ngejelasin kenapa kerajaan-kerajaan besar bisa runtuh. Ini bikin kita bertanya-tanya loh, kebenaran apa lagi ya tentang masa lalu kita? Dan mungkin masa depan kita, yang masih tersimpan di sana, nunggu dalam diam di kegelapan, untuk kita baca.